terkait dengan akhlak dan adab batiniah. Ya, akhlak beliau kita tahu begitu terpuji, sifat-sifatnya dan lain sebagainya. Masuk adab batiniah. Adab batiniah ini terkait dengan keikhlasan, ya, sabar syukur, ikhlas ridho dan seterusnya itu. Semua yang telah beliau jelaskan dan beliau ajarkan, itu semua kebenaran. Nah, beriman kepada Rasulullah secara menerima segala apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ini semuanya tanpa terkecuali wajib diyakini dan diterima secara totalitas. Tidak boleh kemudian seorang muslim itu beriman kepada sebagian dan beriman kepada sebagian yang lain. Tidak bisa begitu. Karena ya, di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada kamu sekalian, ambillah. Apa yang dilarang oleh Rasulullah, tinggalkanlah. Karena kalau memakai ukuran logika akal kita, pasti kita akan menerima sebagian dan menolak yang lainnya. Kalau ukuran keinginan pribadi masing-masing orang, ya pasti tidak semua yang dari Rasulullah diterima. Padahal jika seperti itu, ya seperti ini yang akan mengantarkan yang bersangkutan pada penyimpangan iman. Maka segala apa yang dari Rasulullah harus diterima, diyakini, dan kemudian tidak memilah berdasarkan kepentingan pribadi kita, berdasarkan keinginan pribadi kita masing-masing. Ini jangan menghayal ke zaman Nabi. Ini langsung silakan ditafakuri, dimuhasabai, bahwa nyatanya masih ada saja sebagian dari apa yang disampaikan oleh guru kita tidak menerima. Kita memilih berdasarkan yang sesuai dengan kita, dan kita tanda kutip menolak yang tidak sesuai dengan kita. Kalau iman, apalagi dituntut kafah, menyeluruh, tidak boleh seperti itu. Berarti imannya memang belum sempurna, belum secara totalitas beriman. Makanya ini ya, kita menuntut diri kita masing-masing bagaimana agar bisa meningkatkan keimanan kita, terus melaksanakan kewajiban iman itu walaupun sebagian belum dipahami oleh akal kita. Karena memang tidak semua ajaran Islam itu bisa dinalar, bisa dilogikakan. Contoh saja, kalau kita akal-akalan, kenapa jumlah rakaat dalam sholat itu tidak sama? Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Kenapa waktunya juga tidak sama? Misalkan kalau 5 ya mestinya dibagi 5 waktu. Enggak begitu.
Nah, ini yang nggak boleh dinalar, ini yang harus diimani, harus diterima. Kenapa kita terus disuruh ngaji? Kenapa kita terus kemudian disuruh tawajuan? Ya sudah. Kenapa kemudian ketika tawajuan kita disuruh bawa tasbih yang 99 dan seterusnya? Ya sudah, ikuti. Tinggal begitu saja. Jadi semua yang dari Nabi, semua yang dari guru, ini tidak selalu bisa kita pahami sepenuhnya. Nah, jika kemudian apa yang disampaikan, apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan, apa yang dinasihatkan itu belum kita pahami sepenuhnya, terimalah. Jangan ditolak. Terimalah dengan sepenuh keyakinan, kalau bisa. Yang penting jangan ragu, jangan menolak. Landasannya bisa dicek di surat An-Nur ayat 51. Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya yang mereka ucapkan, atau sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin apabila mereka diajak atau dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, jawaban mereka hanyalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Mereka itulah orang-orang beruntung. Jadi ketika diundang, ketika dipanggil oleh Allah dan Rasul-Nya, hanya ada satu jawaban. Kami dengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ketika kemudian dipanggil, ketika kemudian diperintah, ketika kemudian dihimbau dan seterusnya, jawaban orang beriman hanya satu. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Bukan hanya kami mendengar tapi gak ngereken. Nah, kami mendengar tapi tidak taat, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, seperti itulah kondisi keimanan kita masing-masing. Mari kita evaluasi. Landasannya sudah cukup jelas. Silahkan dibuka sendiri tafsirnya surat An-Nur ayat 51. Berikutnya, menerima ajaran Rasulullah secara utuh, secara totalitas adalah tanda keimanan sejati. Jadi keimanan itu bukan hanya di dalam hati. Keimanan itu juga ditampakkan dalam bentuk sikap pasrah dan tunduk pada semua ajaran Rasulullah. Bukan hanya sekedar percaya di dalam hati, tapi sekaligus ada ketundukan hati, ada kepasrahan hati. Itu iman. Jadilah percaya dengan benar, bukan percaya tidak percaya. Makanya siapapun yang menolak sebagian dari ajaran Rasulullah, ajaran yang benar, dengan sengaja, tidak ada uzur syar'i, tidak ada alasan syariat yang menguatkan untuk menolaknya, ini penyimpangan yang serius, ini kufur, penyimpangan dari iman. Misalkan
Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kalau secara lahir misalkan mengerjakan sholat, kemudian kita menolak, terus tidak ada alasan secara syar'i, ya ini bentuk kekufuran, ya ini penyimpangan dari keimanan. Kalimat berikutnya, mimma alimna wa mimma lam na'lam. Baik yang telah kami ketahui maupun yang belum kami ketahui. Nah, kalimat mimma alimna wa mimma lam na'lam ini adalah sebuah pengakuan iman yang menunjukkan kepasrahan secara totalitas kepada Rasulullah. Kami beriman kepada seluruh yang dibawa oleh Rasulullah, baik yang telah kami ketahui maupun yang belum kami ketahui. Nah, yang sudah diketahui diimani, yang belum diketahui juga diimani. Nah, ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada kepasrahan secara total kepada ajaran Rasulullah. Menunjukkan bahwa ada penerimaan terhadap seluruh risalah Rasulullah. Menunjukkan sikap tawaduk, kerendahan hati, dan ketundukan dalam beragama. Menerima tanpa membangkang, walaupun belum sepenuhnya dipahami oleh akal. Jadi, apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah, apa saja yang dibawa oleh Rasulullah, baik dia sudah tahu maupun belum tahu, nah, ini semuanya diimani. Nah, tidak akan mungkin seseorang beriman dengan benar dan baik jika tidak ada sikap tawadhu, jika tidak ada kerendahan hati. Jika tinggi hati, tidak mungkin beriman. Jika tidak mau tunduk, ya tidak mungkin ia beriman. Maka, poin agar beriman adalah rendahkan hati kita, tundukkan hati kita di hadapan Rasulullah. Serahkan diri kita dengan kepasrahan total kepada beliau. Terimalah seluruh ajaran beliau. Dari sini kita jadi tahu bahwa urusan keimanan itu tidak bergantung pada pemahaman kita. Kita paham atau tidak paham, kita tahu atau tidak tahu. Ya. Hati kalau beriman, ya beriman. Makanya seorang mukmin ini wajib beriman kepada semua ajaran Nabi, meskipun ia belum memahaminya sepenuhnya, ia belum paham sepenuhnya, ia belum mampu menjangkau secara indrawi. Nah, ini dijelaskan di kalimat berikutnya, famimma alimna wa tahaqqaqna mimma ja'a bihi wa qarrar. Maka di antara apa yang telah kami ketahui dan yakini dari apa yang beliau bawa dan tetapkan. Nah, kalimat ini memperjelas bahwa sebagian dari ajaran Nabi memang sudah dapat dipahami. Sebagian belum. Salah satu ajaran yang bisa dipahami dan diyakini secara pasti adalah annal mauta an ajalin musamma indallah. Bahwa kematian itu terjadi sesuai dengan ajal yang ditentukan di sisi Allah. Ini
harus diimani. Kematian itu sesuai dengan ajalnya, sesuai dengan waktunya yang telah ditentukan oleh Allah. Kematian setiap makhluk ini telah ditentukan waktunya oleh Allah. Dan kapan itu tidak seorang makhluk pun tahu. Hanya Allah yang tahu. Kapan si A meninggal dunia? Kapan si B meninggal dunia? Waktunya jelas. Soal kapannya tidak ada yang tahu. Makanya gak bisa kemudian dipercepat, kepingin ndang mati, dipercepat ajalnya, nggak bisa kalau belum waktunya. Atau mbok jangan meninggal dulu, nanti saja, ya nggak bisa. Ini bisa dicek di surat Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan barang sesaat pun dan tidak pula dapat memajukannya. Idza jaa la yu'akhkhar, jika ajal itu telah datang, maka tidak bisa ditunda. Kematian itu terjadi sesuai dengan ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah, tidak bisa ditunda. Tidak ada yang bisa mati lebih cepat dari ketentuan Allah, tidak ada. Kalau belum waktunya, dipercepat tidak bisa. Demikian pula tidak ada yang bisa menunda kematian. Ya, walaupun dia dalam keadaan sehat, walaupun masih muda, walaupun ia banyak yang melindungi misalkan, tetap wayai mati ya mati. Di soal sebab, sebab kematian, soal kondisi keadaan waktu mati, mati terbakar, mati bunuh diri, atau lain-lainnya, itu hanya sebab. Itu sebab menuju takdir Allah. Tapi soal waktu, mutlak Allah yang menentukan. Itu juga bisa dicek di surat An-Nahl ayat 61. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya tidak ada satupun orang yang bisa memperlambat atau mempercepat kematian. Nah, fanahnu mu'minuna bihadza imanan la raiba fi wala syakka. Maka kami beriman terhadap hal ini dengan keimanan yang tidak ada keraguan dan kebimbangan sedikit pun di dalamnya. Terkait kematian, ini kita harus terkait ajal, waktu kematian, ini kita harus benar-benar beriman, tidak boleh ragu, tidak boleh ada kebimbangan sedikit pun. Nah, seperti itu harusnya di dalam seluruh rukun iman. Jika demikian, ya itulah bentuk tasdik, tasdikun bil qalbi tadi. Itulah bentuk pembenaran dalam hati. Fanahnu mu'minuna bihadza imanan la raiba fi wala syakka. Ini kalau orang yang benar-benar beriman, ya imannya beneran. Iman dengan sebenar-benar iman. Mereka menerima sepenuhnya apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Meskipun ia belum paham, meskipun ia tidak mampu untuk menjangkau dengan akalnya. Kita dipaksa untuk beriman, kita diharuskan beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi, baik yang telah kita ketahui maupun yang belum kita ketahui. Sekali lagi, tidak ada maksud lain selain
untuk ketundukan, ketawaduan dan ketundukan kita, kepatuhan kita sepenuhnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita disuruh percaya itu agar kita tawaduk, berendah hati, agar kita tunduk, agar kita patuh dengan sepenuhnya. Makanya urusan keimanan itu jangan menggunakan akal. Ya. Urusan keimanan jangan akal dijadikan tolak ukur. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu semuanya dari Allah. Itu wahyu. Lah, wahyu itu dari mana? Dari Allah yang Maha Tahu dan Maha Benar. Maka ketika wahyu datang, akal wajib tunduk. Akal ini fungsinya hanya alat bantu. Alat bantu untuk memahami firman Allah, sabda Rasulullah. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menilai. Kalau akal dijadikan standar kebenaran, ya kacau. Karena termasuk keimanan itu adalah iman kepada hal-hal yang gaib. Sementara akal menolak. Ya, ini. Fanahnu mu'minuna bihadza imanan la raiba fi wala syakka. Kita semua beriman dengan iman yang sebenar iman, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Seperti apa? Kama amanna wa aqarrona wa saddaqna. Sebagaimana kami beriman, wa aqarrona, dan kami membenarkan, berikrar, wa saddaqna, dan kami membenarkan, meyakini. Ini juga harus diimani. Anna su'ala munkarin wa nakirin fil qabri haq. Bahwa pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur adalah hak. Nanti di alam kubur kita ditanyai oleh malaikat mungkar nakir. Ini hak, harus diimani, harus dibenarkan, harus diyakini. Wa anna adzabal qabri hak. Azab kubur adalah hak. Wal ba'tsa minal kuburi hak. Dibangkitkan dari kubur hak. Wal ardu 'alallahi ta'ala hak. Dihadapkan kepada Allah itu hak. Semua makhluk nanti dihadapkan kepada Allah. Wal haudhu hak. Haud, telaga Kautsar, ini hak. Wal mizana hak. Timbangan amal, mizan, ini hak. Jadi amal seluruh makhluk tanpa terkecuali itu nanti akan ditimbang. Watatayuras suhufi hak. Penyebaran catatan amal itu hak. Setiap kita ini dicatat amalnya. Ada rokib atid di kanan kiri kita. Setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang terlintas di pikiran kita, setiap apa yang terbersit di hati kita dicatat oleh dua malaikat, yaitu rokib dan atid. Nah, nanti di akhirat masing-masing kita akan mendapatkan catatan amal kita masing-masing.
Wassiratu hak, jembatan sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam itu hak. Ada proses nanti setiap kita harus melewati jembatan itu. Wal jannata wan nar hak, surga dan neraka itu hak. Wa fariqan fil jannah fariqan fis sa'ir, sebagian kelompok di surga dan sebagian yang lain di neraka. Itu hak adanya. Ada yang masuk surga, ada yang dimasukkan ke surga, ada yang dilemparkan ke neraka. Wa anna karbadzalikal yauma ala ta'ifatin hak, dan kesulitan pada hari itu, kesulitan, penderitaan itu hak adanya. Wa ta'ifatin ukhra la yuhzinuhumul fazaul akbar hak, sebagian lain ya tidak merasa takut, tidak sedih atas kegoncangan dahsyat pada hari kiamat itu benar adanya. Ada yang benar-benar ketakutan, ada yang kemudian ya tidak merasa takut, tidak bersedih di kondisi seperti itu. Wa anna syafa'atal anbiya wal malaikah wa salihil mu'minin hak, syafaat dari para nabi, syafaat dari para malaikat, syafaat dari orang-orang soleh itu hak. Wa syafa'ata arhamir rahimin hak, syafaat dari Allah, zat yang maha pengasih, tak pilih kasih dibanding siapapun yang pengasih, itu hak. Fatasyaffa'u asma'ul hanan warrahmah inda asma'il jabbar wan nikmah, maka nama-nama Allah Al-Hannan, zat yang pengasih, warrahmah, dan zat yang ya sama saja kasih, ini mendahului dibanding asma-asma al-jabbar, asma keperkasaan dan pembalasan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua terkait dengan keimanan yang semua kita harus mengimaninya. Nah, kita sedikit kupas sedikit masing-masing. Dalam hadis tersebut, kata hak ini diulang-ulang. Secara bahasa, kata hak itu berarti benar atau pasti terjadi, atau kata hak itu bisa berarti tidak diragukan. Nah, menunjukkan disampaikan secara berulang-ulang ini ya, bahwa kebenaran yang disampaikan oleh Nabi itu bersifat pasti, bukan sebagai simbolik atau bukan sebagai ya kiasan. Nah, semua yang telah disebutkan di atas tadi yaitu bagian dari iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat. Setiap mukmin wajib mengimani semua perkara akhirat yang diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di awal teks, yaitu kama amanna wa aqarrona wa saddaqna. Nah, ini bentuk ikrar, bentuk penegasan, yaitu penegasan keimanan seseorang. Kalau di sini ya Syekh Abdul Wahab Sya'rani, beliaunya ikrar, beliaunya menegaskan
bahwa seluruh perkara-perkara yang gaib tersebut bersumber dari Allah dan Rasul-Nya, bersumber dari wahyu. Nah, ketika menulis atau mengucapkan kama amanna wa aqarna wa saddaqna, ini bukan sekedar di lisan, ya. Ini diucapkan dengan hati. Ada ikatan hati, ada komitmen untuk menerima, kemudian ya berbuat sebagaimana maksud dan tujuan dari hadis tersebut. Gambarnya begini, kalau memang benar-benar beriman bahwa surga itu hak adanya, neraka itu hak adanya, orang yang beriman pasti, ini iman dengan hati, pasti akan mendorong dirinya untuk berbuat sebagaimana perbuatan ahli surga. Kalau ia beriman bahwa ada siksa kubur, ia pasti akan berbuat menjauhi apa saja yang menyebabkan seseorang disiksa di alam kubur.